warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Mutia dengan NIK CP118. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang fitur inventory pada Odoo. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu fitur inventory. Pengendalian inventory atau persediaan merupakan upaya yang dilakukan sebagai salah satu perusahaan jasa telekomunikasi yang tidak lepas dari kebutuhan pembelian suatu bahan untuk keperluan proses produksi, termasuk dalam pengambilan keputusan agar proses produksi dapat terpenuhi secara optimal, dengan resiko yang sekecil mungkin. Penyajian sistem informasi pun menjadi sangat penting digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sulitnya mendapatkan informasi stok perangkat produksi nasional yang terstruktur berdasarkan BOM atau Bill of Material. Selanjutnya terdapat beberapa fitur yang tersedia pada modul inventory. Di sini saya menjelaskan 6 fitur. Yang pertama, pembuatan barcode. Fitur ini memungkinkan Anda untuk membuat dan mencetak barcode untuk produk yang dijual oleh perusahaan. Yang kedua, inventarisasi. Fitur ini memungkinkan Anda untuk melakukan inventarisasi secara periodik untuk memastikan konsistensi antara sistem dan fisik. Yang ketiga, yaitu transfer antar gudang. Fitur ini memungkinkan Anda untuk memindahkan barang dari satu gudang ke gudang lain. Untuk mentransfer barang antar gudang pada Odoo, Anda dapat menggunakan fitur transfer barang di menu inventory. Yang keempat, itu stok minimum dan maksimum. Fitur ini memungkinkan Anda untuk menentukan stok minimum dan stok maksimum untuk setiap produk, sehingga Anda dapat memantau persediaan produk dan memesan produk tambahan jika diperlukan. Kemudian yang kelima, itu penerimaan barang. Fitur ini memungkinkan Anda untuk menerima barang yang dipesan dari supplier dan mencatatnya dalam sistem. Kemudian yang terakhir, yaitu pengiriman barang. Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengirimkan barang ke pelanggan sesuai dengan pesanan yang telah dibuat. Kemudian di sini saya akan membuat FIFO atau First Explorer First Out pada modul inventory. Di dalam mengelola stok perusahaan membutuhkan penanganan yang cukup kompleks, strategis, dan sistematis, apalagi bagi organisasi atau perusahaan yang besar. Perlu ketelitian dan strategi dalam menentukan masa pakai barang berdasarkan masa ketahanan atau expired date. Itulah mengapa Anda perlu tahu metode pengelolaan stok atau persediaan yang tersimpan dalam gudang barang. Metode yang digunakan dalam penerapan sistem informasi gudang menggunakan First Expired First Out atau FEFO agar dapat meningkatkan kualitas inventory gudang obat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dengan adanya sistem inventory gudang atau FEFO adalah metode pengelolaan inventory gudang. FEFO atau First Expired First Out adalah metode pengelolaan barang dengan cara mengeluarkan atau memanfaatkan barang yang punya masa kadaluarsa paling dekat terlebih dahulu. Semakin dekat tanggal kadaluarsanya, maka semakin cepat keluar gudangnya. Hal ini juga dapat menghindari potensi kerugian karena Anda dapat memanfaatkan semua persediaan secara efektif. Metode FEFO sering digunakan oleh jenis perusahaan yang bergerak di bidang retail, makanan, minuman, farmasi, dan jenis persediaan atau produk lainnya yang memiliki masa kadaluarsa. Kemudian untuk lebih jelasnya mengenai langkah-langkah pembuatan FEFO pada Odoo, kita akan praktikkan langsung di Odoo. Setelah kita masuk ke Odoo, maka langkah pertama kita pergi ke modul inventory, kemudian configuration, setting,
Setelah itu kita harus memastikan dan menceklis bagian ini traceability ini kita checklist lots and serial number dan expiration date-nya. Ini berguna saat kita nanti membuat FAFO. Kemudian pada menu warehouse kita checklist stock location dan multi step routes. Setelah itu kita save. Selanjutnya klik location. Kemudian kita pilih tempat, karena di sini kita memilih warehouse, maka kita pilih ini WH atau stock. Nah, di sini kita akan mengisi bagian ini removal strategi, karena di sini kita akan membuat FAFO, maka kita klik first expiry first out. Di sini terdapat pilihan FIFO, LIFO, dan FAFO. Di sini kita pilih FAFO. Langkah selanjutnya setelah ini kita pergi ke produk, lalu klik produk. Di sini kita dapat menambahkan produk baru, karena di sini saya sudah menambahkan produk ini OB Herbal Junior, maka saya akan klik ini. Selanjutnya kalian akan diminta untuk mengisi nama produk. Di sini nama produknya itu OB Herbal Junior. Di sini terdapat sales price-nya. Di sini saya mengisi 200 dan untuk cost-nya saya isi 150. Selanjutnya pada menu purchase, di sini vendornya itu yaitu Anita Oliver. Dengan price currency-nya itu 150. Kemudian di sini ada pilihan pada menu inventory, kita dapat memilih kita mencentang expiration date-nya untuk penentuan tanggal kadaluarsanya. Di sini saya mengisi untuk expiration date-nya itu tanggal 5, best before date-nya itu tanggal 4, removal date-nya itu tanggal 3, dan alert date-nya itu tanggal 4. Selanjutnya, kita beralih ke modul purchase. Setelah itu kita klik new. Nah, di sini kita dapat mengisikan nama vendor. Di sini saya mengisikan vendornya itu Anita Oliver. Kemudian kita jangan lupa untuk mengisikan order deadline dan expect arrival. Selanjutnya, pada menu produk ini kita isikan search more. OB Herbal Junior. Kemudian di sini memesan 5, sebanyak 5.
Setelah itu, kita klik confirm order. Setelah dipastikan data ini benar, maka kita klik retrieve product. Pada request for quotation ini, kita isikan ini tadi di button ini. Kemudian kita jangan lupa untuk mengisikan lot serial number. Di sini misal saya mengisi lot 1. Di sini saya memesan sebanyak 5 unit. Kemudian jika sudah lengkap dan sudah benar, kita tinggal klik confirm. Selanjutnya kita klik validate untuk memvalidasi. Selanjutnya, vendor Anita memesan produk obat OB Herbal Junior lagi sebanyak 10. Kita ulangi cara yang sama seperti tadi, itu klik purchase, kemudian new. Sama seperti tadi, kita isikan di sini vendornya itu Anita Oliver. Kemudian order deadline-nya itu tanggal ini. Kemudian expected arrival-nya sama, yaitu produk yang dipesannya itu produk OB Herbal. Nah, vendor Anita Oliver ini memesan sebanyak 10 botol obat OB Herbal Junior. Setelah kita melengkapi semua data ini dengan benar dan lengkap, maka kita klik confirm order untuk mengkonfirmasi orderan ini. Selanjutnya, kita periksa lagi, ini adalah purchase order, di mana vendornya itu Anita Oliver benar. Dia memesan sebanyak 10 botol obat OB herbal benar, dengan subtotalnya itu 1.500.000. Kemudian setelah kita pastikan ini sudah benar, maka kita klik retrieve product. Nah, pada menu warehouse ini, kita klik button ini sama seperti tadi. Kemudian kita pilih tuh ini lokasinya. Karena kita tadi pada awal tadi kita memilih WH stock untuk lokasinya. Kemudian lot serial number, karena tadi kita sudah mengisikan lot 1, maka di sini kita isikan lot 2 dengan total unit yang dipesan itu sebanyak 10 botol obat OB herbal. Setelah mengisi detail operationnya, maka kita klik confirm untuk mengkonfirmasi. Otomatis di sini berubah juga, demand-nya 10 dan 10. Kemudian kita klik validate untuk memvalidasi pesanan ini. Setelah pesanan tadi terkonfirmasi, maka di sini ada keterangan done, itu artinya selesai. Selanjutnya, kita akan beralih ke modul inventory untuk memastikan pesanan kita tadi. Kemudian, pada menu bar, pilih produk, lalu klik lot atau serial number.
Di OB Herbal Junior ini terdapat lot 1 dan lot 2. Kita ingin melihat lot 1, di mana lot 1 ini kuantitinya sebesar 10, produknya itu bernama OB Herbal Junior, company dari PT Mahkota Entertainment. Ini tertera expiration date misalkan ya di sini kita dapat mengubah tanggal, expiration date, kita dapat mengubah tanggal removal date, kita dapat juga mengubah tanggal best before date, dan terakhir kita dapat juga mengubah tanggal alert date. Selanjutnya kita ingin melihat lot 2. Sama seperti tadi, di sini produk OB Herbal dengan kuantiti sebanyak 15 botol, kemudian dari company PT Mahkota Entertainment. Untuk expiration date kita juga dapat mengubah tanggalnya, sama seperti saya jelaskan tadi sebelumnya. Selanjutnya kita akan beralih ke modul sales. Kemudian klik new. Di sini untuk memesan produk tadi. Di sini customer bernama Abigail Peterson. Expiration date-nya itu dia memesan sebuah produk OB Herbal OB Herbal Junior sebanyak 5 botol setelah kita mengisi semua menu customer ini, kita klik confirm untuk mengkonfirmasi. Lalu pada gambar truk ini kita klik delivery. Kita akan melengkapi data pada detail. Kita akan melengkapi data di sini pada detail operation. Di sini otomatis akan terkonfirmasi untuk pembelian obat ini tuh akan dikirimkan yang expired date-nya atau tanggal kadaluarsanya yang mendekati expired date-nya. Komputer akan mengirimkan produk yang mendekati expired date-nya. Di sini sebanyak 5 botol obat. Makanya di sini lot 2 bukan lot 1 karena lot 2 itu mendekati expired date-nya. Setelah kita mengisi semuanya dengan lengkap, lalu kita klik confirm.
Selanjutnya, kita klik validate untuk memvalidasi datanya. Dan ini adalah tampilan FEFO yang sudah kita buat tadi, di mana delivery address-nya itu Abigail Peterson dengan location-nya itu WH atau stok, sesuai dengan kita atur sebelumnya tadi. Dengan schedule date-nya terdapat effective date, search dokumen, dengan produknya itu OB Herbal Junior, demand-nya itu 5, dan selesai itu 5. Kemudian jika kita selesai membuat FFO, maka ini akan beralih ke done. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa pengendalian inventory atau persediaan merupakan upaya yang dilakukan sebagai salah satu perusahaan jasa telekomunikasi yang tidak lepas dari kebutuhan pembelian suatu bahan untuk keperluan proses produksi, termasuk dalam pengambilan keputusan agar proses produksi dapat terpenuhi secara optimal dengan risiko yang sekecil mungkin. Metode yang digunakan dalam penerapan sistem informasi gudang menggunakan First Expired First Out atau FEFO agar dapat meningkatkan kualitas inventory gudang obat. Sementara dropship adalah kegiatan menjual barang yang dilakukan seseorang dengan cara mempromosikan dagangan orang lain tanpa harus mempersiapkan stok barang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.